Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pupuk organik dan pupuk kandang. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk kandang adalah salah satu jenis pupuk organik yang sering digunakan karena mudah didapatkan dan murah. Sumber pupuk ini berasal dari kotoran hewan ternak maupun unggas seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, dan ayam. Pupuk kandang bermanfaat untuk menyediakan unsur hara makro dan mikro dan mempunyai daya ikat ion yang tinggi sehingga akan mengefektifkan bahan-bahan organik di dalam tanah dan juga bisa memperbaiki struktur tanah sehingga pertumbuhan tanaman bisa optimal. Seperti yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Karangsari, mereka memanfaatkan pupuk organik dan pupuk kandang untuk budidaya tanaman belimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luki Damayanti, perwakilan dari kelompok KKN 145 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya dan teman-teman saya ditugaskan di Desa Karangsari, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar. Di sini saya sedang bersama dengan Bapak. Saya Bapak Bintoro, Mbak. Kalau boleh tahu, Bapak Bintoro sendiri di sini selaku apa, Pak? Ya, saya selaku petani dari kelompok Tani Margomulyo dan juga peternak, Mbak, dari Kelurahan Karangsari. Iya, Pak, di depan sana kan lagi ada proses pembuatan pupuk ya, Pak. Kalau boleh tahu pembuatan pupuk sendiri itu terbuat dari apa, Pak? Itu kami membuat pupuk dari kotoran hewan atau kohe kambing, Mbak. Itu kami proses secara dekomposer, dan untuk di sini kebanyakan kami gunakan untuk memupuk belimbing karena kami mempunyai prinsip dari belimbing untuk ternak, dari ternak untuk pohon belimbing lagi. Jadi makan ternak itu adalah sisa-sisa daun belimbing yang kita rapikan, kita buang buat makan ternak. Hasil kotorannya ternak kita pakai pupuk secara dekomposer. Ya, baik, Pak. Untuk pembuatan pupuk organik sendiri yang terbuat dari kambing ini, kalau boleh tahu bagaimana ya, Pak? Itu pembuatannya itu kami proses secara dekompotif, yaitu kita melakukan penguraian, Mbak. Jadi kotoran kambing itu merupakan sumber makanan dari tumbuhan, sumber hayati yang kaya hayati, tapi masih keadaan mati. Maka perlu kami olah. Kami lakukan dekomposer dengan bakteri mikroba pembangkit. Itu kami dekomposer, lalu kami aplikasikan ke pohon belimbing. Kami menggilingnya hingga lembut, Mbak, karena untuk mecah itu sangat keras dari kotoran hewan itu. Perlu kami melakukan penggilingan terlebih dahulu. Ya, baik, Pak. Jadi setahu saya kan di sini pupuk sendiri terdiri dari dua jenis, Pak. Ada pupuk organik dan juga ada pupuk kimia. Kalau boleh tahu untuk manfaatnya sendiri untuk tanaman, apakah ada perbedaan atau sama, Pak? Kalau manfaatnya yang jelas pada tanaman itu sangat berbeda, Mbak. Karena dari kalau pupuk kimia itu sifatnya instan, Mbak. Jadi kita pakai besok lusa sudah subur, tapi dalam jangka pendek. Kalau untuk pupuk organik itu karena kita pakai organik, kaya akan sumber hayati secara alami, itu sangat jangkanya panjang, Mbak. Jadi lebih hijau, lebih berbuah banyak, lebih dalam produksinya lebih banyak dan tahan lama. Karena yang diolah secara alami itu tanahnya, Mbak, unsur tanah, kandungan unsur hara di dalam tanah. Jadi untuk hasil panennya sendiri dari pupuk organik dan juga pemakaian pupuk kimia sendiri itu memiliki perbedaan ya, Pak? Iya, Pak. Mbak, itu hasilnya sangat berbeda. Kalau kita memakai pupuk kimia itu misalnya saja buah itu cepat kusam, cepat layu, tidak tahan lama. Tapi kalau kita pakai organik, dari teksturnya buah itu sudah beda, dari warna cerahnya buah, ketahanan buah, dan rasa buah juga berbeda. Lebih baik yang pakai organik, Mbak. Jadi secara keseluruhan pupuk organik dan pupuk kimia memiliki perbedaan yang sangat banyak ya, Pak? Iya, Mbak, itu memang sangat banyak, Mbak, perbedaannya pupuk antara organik dan kimia. Dan yang lebih bisa membedakan yang sangat
itu adalah pengiritan biaya, Mbak, untuk penggunaan pupuk organik. Pengiritan biaya dengan hasil yang lebih maksimal, itu prinsip dari kami. Jadi untuk tanaman sendiri kan memiliki masa umur ya Pak. Untuk penggunaan pupuk organik dan juga pupuk kimia, apakah masa umur dari tanaman sendiri itu memiliki perbedaan Pak? Iya Mbak, itu memiliki perbedaan. Kalau misalnya di sini pohon belimbing Mbak ya, kalau kita memakai pupuk non organik itu masa umurnya tidak sampai 10 tahun sudah buahnya sangat jelek mutunya. Karena apa? Karena tanah itu kalau pakai pupuk non organik akan menjadi tanah jenuh, makanya kurang subur dan kandungan unsur hanyarnya menghilang. Kalau kita pakai organik, masa dari tanaman itu bisa bertahan lama, bahkan lebih dari 10 tahun masih bisa produksi dengan maksimal dan bagus. Jadi untuk penggunaan pupuk organik sendiri memiliki manfaat yang sangat banyak ya Pak untuk tanaman belimbing sendiri. Iya, bagi kami pupuk organik memang sangat bermanfaat untuk mengolah tanaman belimbing, pengolahan tanaman belimbing agar berkesinambungan terus Mbak, dengan kesuburan tanah yang subur dan tidak tercemar oleh pupuk-pupuk dari non organik. Itu sangat bermanfaat bagi kami Mbak. Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga terus lancar untuk usaha dan bisnis Bapak. Amin. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih.